Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Wassalatu wassalamu ala hajat nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'da. Ma'asyiral muslimin muslimat seiman seagama seakidah yang seluruhnya semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sannatu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh." Artinya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian semuanya berpuasa di dalamnya. Dan aku, kata beliau, mensunahkan bagi kalian di malam harinya untuk bertarawih dalam rangka untuk menyempurnakan pahala ibadah puasa. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh, imanan atas dasar iman, wahtisaban dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, hanya mengharap Allah, kata beliau dalam hadis ini, kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh, maka niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya sehingga bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya, jika kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh, 1 hari pun tidak batal, tidak bolong, kemudian bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, 1 hari pun tidak terlewatkan, yang itu semuanya kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, mengharap dari Allah, maka seluruh dosa-dosa kita bersih, diampuni oleh Allah, sehingga keadaan kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan itu tidak punya dosa sedikit pun, sekalipun umpama bayi tersebut dilahirkan dari seorang ibu yang beragama non-muslim, atau bahkan bayi tersebut dilahirkan dari seorang ibu hasil perzinahan, tetap bayinya fitrah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak mewarisi dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya berbuat zina, tapi tetap bayinya suci, tidak mewarisi perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hatta yang rokaan tulisanu, sampai bayi itu lisannya dapat berbicara dengan pasif. Fa'abawahu yuhamidani al-nasirani al-majisani, maka bergantung kepada kedua orang tuanya lah, bergantung kepada ayah dan ibunya lah. Apakah bayi itu nantinya akan dicetak menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi yang menyembah api, dan ataupun bayi itu nantinya akan dicetak dididik menjadi orang yang beriman, yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, jelas bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah kepada seluruh orang-orang yang beriman, kepada seluruh orang-orang Islam
yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat. Mereka semuanya wajib. Adapun wajib itu menurut keterangan di dalam kitab Al-Waraqat adalah ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Wajib itu adalah perkara yang apabila dikerjakan akan diberikan pahala yang besar di dalam surga oleh Allah. Allah menjanjikan pahala besar, pahala agung, pahala mulia bagi hamba-hamba Allah yang menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kewajiban salat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat mal, zakat fitrah, zakat mal bagi orang yang punya harta dan hartanya sudah mencapai nisab, juga kewajiban yaitu menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Dan apabila kewajiban ini ditinggalkan, maka diancam oleh Allah dengan siksaan yang sangat amat pedih, siksaan yang sangat amat menyakitkan, siksaan yang sangat amat menghinakan, siksaan yang sangat amat menyengsarakan, yaitu siksaan di dalam neraka nanti. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban, maka Allah kasih kita pahala yang besar di surga, dan kalau kita meninggalkan kewajiban, maka Allah akan menyiksa kita nanti di neraka. Nah, puasa Ramadan ini hukumnya wajib para jamaah kecuali bagi orang yang sudah pikun. Jadi kalau kita pengen nggak puasa Ramadan, silahkan minta pikun sekarang. Kalau sudah pikun nggak puasa juga nggak apa-apa, karena orang pikun itu hilang ingatan. Atau bagi orang yang akalnya tidak sehat, bagi orang yang akalnya tidak waras, tidak puasa pun tidak apa-apa. Karena puasa Ramadan ini diperintahkan, diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam yang akalnya sehat. Adapun kepada orang yang akalnya tidak sehat atau tidak waras alias gila, itu tidak wajib puasa. Makanya orang gila nggak puasa, dia nggak punya rasa malu. Kenapa? Karena gila. Nah, kalau ada orang Islam ngaku sehat akalnya, tapi makan minum merokok di tempat umum sambil jalan, berarti itu sama dengan orang gila. Dia tidak punya rasa malu dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rasa malu kita sudah hilang, itu menunjukkan, itu suatu pertanda bahwa iman kita sudah keluar. Karena di dalam kitab Syu'bul Iman diterangkan, al-haya syu'abu minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Orang kalau masih punya rasa malu berarti tanda imannya masih ada. Tapi kalau sudah hilang rasa malunya, berarti itu tanda bahwa ia imannya sudah hilang. Contohnya orang gila. Orang gila telanjang kemana-mana enggak malu. Kenapa? Karena imannya sudah hilang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, apabila kita ingin diampuni seluruh dosa-dosa kita, yuk kita jalankan, kita tunaikan, kita penuhi hak Ramadan, kita laksanakan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh. Karena perintahnya 1 bulan penuh, tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalau umpama kita batal 1 hari baru, itu wajib dikodok. Ibu-ibu yang tahun kemarin Ramadan tahun kemarin punya kodok, sekarang belum terkodok, itu maka terjadi pengulangan tahun, semakin bertambah berat resikonya. Wajib dikodok, karena puasa wajib itu pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qada Ramadan, yang ketiga puasa kafaratul ijma, yang keempat puasa yang dinajarkan. Itu wajib semuanya. Misal kita sakit, pengen sehat, sudah berobat kemana-mana, bahkan sudah menghabiskan uang miliaran, bahkan ratusan juta, berobat ya berobat, tapi sakit terus nggak sembuh-sembuh. Kemudian kita bernajat, ya Allah, jika Engkau aku sembuhkan dari sakitku, aku bernajat kepada Engkau, aku akan berpuasa setiap Senin dan Kamis sepanjang hidupku. Kemudian beberapa hari kemudian sembuh sakitnya, maka orang tersebut wajib setiap Senin, setiap Kamis berpuasa sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena dinajarkan. Para jamaah demikian bosan yang sahabat disampaikan kepada waktunya, mohon maaf, dan insya Allah kita besok memasuki malam yang keempat. Demikian, mohon maaf, ada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.